Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk dan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu kita akan membahas tentang pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Mengetahui tentang dalil tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya mengetahui makna dan hikmah jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang terakhir, mengetahui perilaku amanah dan istiqomah. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi bertemakan apa? Ya benar, hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah tayangan yang terkait materi kita hari ini. Tolong disimak dan dibaca dulu ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Baik, sudah. Alhamdulillah. Ada yang tahu pengertian jujur itu apa? Iya benar, seperti yang ditayangkan tadi ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa sih kita harus jujur? Ada yang tahu? Ya betul, karena kejujuran adalah mutiara yang tiada tara harganya. Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Karena sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Maka dengan itu kita harus berlaku jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik lagi, kuncinya adalah kejujuran. Nah, selanjutnya dalil tentang jujur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Nah, dari ayat di atas terdapat makna, yaitu bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini harus menghindari, menjauhi, serta meninggalkan perkara-perkara yang mengandung kebohongan. Hidup hanya sekali di dunia ini, harus diisi dengan kebenaran-kebenaran dan tunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran itu kebaikan yang tidak akan pernah padam. Sebagai contoh nyata sikap jujur bagi seorang siswa, ada yang tahu? Ya benar, salah satunya tidak menyontek saat ujian. Selanjutnya, adapun hikmah dari perilaku jujur, yaitu 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup dengan tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, selanjutnya pengertian dari amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Ya, amanah artinya kepercayaan atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, baik berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya.
Amanah seringkali dikaitkan dengan jabatan pangkat, dan materi amanah sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita, dimanapun kita berada dan kapanpun. Sebagai contoh kecil, amanah kita di sekolah. Ada yang tahu apa? Ya benar, mungkin kita diberi tugas sebagai ketua kelas, pengurus OSIS, petugas upacara, petugas piket, dan lain-lain. Selanjutnya, dalil tentang amanah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, adapun ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam itu sangatlah menjunjung tinggi nilai sebuah amanah, yaitu selalu memegang amanah terhadap tugas dan kewajiban kita. Islam melarang segala bentuk pengkhianatan bagian atas kepada Allah Rasul-Nya maupun berkhianat terhadap amanah yang diembannya. Selanjutnya, adapun makna dan hikmah amanah. Makna amanah yang dapat kita ambil dari ayat dan hadis di atas yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berupa ketaatan, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku amanah, yaitu dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Nah, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu perilaku sebagai perwujudan dari sifat amanah, yaitu 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, apa ini dibaca? Ya, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta, benda, dan ilmu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dengan tidak berpaling dan tidak goyah dalam menjalankan semua perintah baik lahir maupun batin dan meninggalkan semua larangan Allah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang pelajar istiqomah dapat membantu kita mencapai apa yang kita cita-citakan dengan sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh pada pendirian kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Istiqomah salah satu sifat terpuji, banyak hikmah dan manfaat yang diperoleh bagi mereka yang selalu beristiqomah. Nah, selanjutnya ada pun dalil tentang istiqomah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Berkaitan dengan istiqomah, Abu Sufyan bin Abdillah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, "Ya Rasulullah, ajarkanlah dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang itu kepada orang lain setelahmu." Rasul bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beristiqomahkah dalam ucapan itu?" Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun makna dan hikmah istiqomah. Makna istiqomah yang dapat kita petik dari ayat di atas dan hadis, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa untuk memiliki keyakinan dan pendirian yang kuat dalam melaksanakan ibadah atau pekerjaan yang lain secara terus-menerus tanpa mengenal lelah dan kesibukan lain dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah istiqomah, yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku istiqomah, ada yang tahu? Nih dibaca dulu ya. Ya, benar. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dua, melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu mentaati peraturan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman tanpa ada rasa terpaksa atau terbebani. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Baik, sebelum saya tutup, semoga materi hari ini dapat bermanfaat pada kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Pembelajaran sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.